Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Perkenalkan, saya Dr. Laura yang bertugas pada hari ini ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Faras. Usianya berapa? Usianya 30 tahun. Sudah menikah atau belum? Belum Pak. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Jalan Sumatera. Baik, laki-laki ya Pak ya. Iya. Bapak di sini ada keluhan apa? Keluarnya ini dok, saya itu merasa demam akhir-akhir ini, terus batuk, pilek, terus hidung tersumbat juga masih kita tenggorokan. Sebelumnya apakah ada riwayat seperti mimisan? Tidak ada. Kalau untuk mengonsumsi obat-obatan misalnya warfarin, Belum ada dok. ada alergi? Tidak ada. Kalau riwayat atau sebelumnya pernah cedera pada hidung ada? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik, Bapak di sini kita akan melakukan pemeriksaan swab dari hidung dan juga tenggorokan Bapak. Tujuannya untuk mengetahui apa penyebab dari keluhan Bapak, karena di sini kita curiganya infeksi. Nah, di sini nanti ada kemungkinan akan terjadi mimisan. Namun saya akan lakukan dengan profesional dan hati-hati agar hal tersebut tidak terjadi. Dan mungkin juga agak kurang nyaman karena saya akan memasukkan beberapa alat di bagian hidung dan tenggorokan. Tapi saya akan minimalisir ketidaknyamanannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Boleh langsung ke meja pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Setelah itu kita akan menggunakan sarung tangan atau handscoon. Lalu juga kita menggunakan alat pelindung diri seperti gaun, face shield, lalu juga sepatu boot dan juga kacamata Google nantinya. Untuk alat dan bahannya sendiri di sini ada gaun, ada headlamp, ada tong paddle, lalu ada face shield, kacamata Google, boot dan juga drapot strapnya. Lalu ada parafilm juga. Selanjutnya kita akan menggunakan gaun dan juga label nama untuk menulis identitas pasien. Baik, di sini sebelumnya kita pastikan bahwa lampu sudah menyala. Lalu selanjutnya terlebih dahulu kita kita pastikan pasien ini identitasnya sudah sesuai. Lalu selanjutnya kita akan inspeksi bagian hidungnya terlebih dahulu apakah terdapat obstruksi atau tidak di kedua lubang hidungnya. Lalu di sini tidak terdapat obstruksi. Selanjutnya kita gunakan boot dan juga alat pelindung diri lainnya. Dari sini kita akan langsung melakukan swab nasofaring terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan Dragon swab.
akan masukkan pada lubang hidung pasien. Punten ya Pak ya, sejajar dengan palatum mulut dan juga medial septum hidung pasien dan juga dasar hidung pasien. Lalu selanjutnya kita putar beberapa detik. Setelah itu kita akan lepaskan, cabut secara perlahan. Setelah itu kita langsung simpan di kriotopnya. Sebelumnya kita pastikan juga sudah menulis identitas pasien pada label nama dan menempelkannya pada kriotop. Selanjutnya kita masukkan ke kriotopnya yang berisi 1,5 cc media bakteri ataupun virus. Lalu kita patahkan ujungnya. Pastikan bahwa swab yang digunakan itu tidak menggunakan bahan kalsium alginat. Lalu selanjutnya aplikatornya tidak berbahan kayu agar tidak mengganggu pemeriksaan biologisnya. Selanjutnya kita tutup, lalu kita berikan parafilm. Lalu pastikan juga sudah sesuai dengan identitas ataupun kode di formulir pasien. Setelah itu kita masukkan ke plastiknya. Jika terdapat lebih dari satu pasien, maka kita pisahkan agar tidak terjadi kontaminasi. Setelah itu kita masukkan ke kontainer dengan suhu 4-8 derajat Celcius. Hindari masukkan ke freezer. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan yang kedua. Pemeriksaan selanjutnya kita pemeriksaan orofaring. Di sini minta pasien untuk duduk di depan kita lalu sedikit menengadah. Kemudian di pemeriksaan sebelumnya juga posisi yang sama, yaitu sekitar 70 derajat. Terus selanjutnya kita gunakan di sini swab yang khusus dicari. Baik, sebelumnya kita pastikan identitas pasien sudah sesuai. Lalu di sini kita menggunakan tong spatel lalu menekan lidah pasien lalu melihat bagaimana sampai uvula, tonsil dan juga faringnya itu terlihat. Setelah itu kita masukkan swabnya dan menggosokkannya pada bagian kedua tonsil dan juga ke bagian orofaring. Lalu setelah itu kita keluarkan, pastikan tidak menyentuh lidah, gusi ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita langsung masukkan ke dalam kriotop yang berisi media bakteri dan virus, media asam. Lalu untuk ujungnya kita patahkan. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa kodenya sesuai dengan yang ada di formulir. Setelah itu kita menggunakan parafilm untuk menutupnya. Setelah itu kita masukkan ke plastik
kilo. Dari memasukkan ke freezer. Baik, alhamdulillah pemeriksaannya telah selesai. Selanjutnya saya akan menyimpulkan kepada pasien. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaannya itu kita temukan pada nasofaring ataupun bagian pernapasan tenggorokan bawah bagian yang atasnya, paling atasnya itu ada virus influenza H1N1 namanya. Nah kalau yang di bagian bawahnya itu ada difteri. Jadi ada bakteri di sana. Selanjutnya nanti akan saya berikan beberapa intervensi. Nanti Bapak